Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto karena cukup ada movement di dalam market ya, yang kita sempat bahas di dalam video terakhir ya, dimana ada ancaman hacker dan Ethereum di dump dan ada kemungkinan untuk minggu ini market sedikit mengalami penurunan. Kita nggak tahu sedikit atau besar ya, tapi nanti kita akan membahas secara analisa teknikalnya. Kita memang ada beberapa target untuk Bitcoin maupun untuk beberapa kripto lainnya di harga yang lebih bawah gitu ya, kalau memang mengalami koreksi. Dan kembali lagi, kalau misalnya market kripto mengalami koreksi, saya rasa ini adalah menjadi kesempatan yang bagus untuk teman-teman mulai dollar cost averaging, DCA, atau bisa dibilang mencicil gitu ya untuk investment atau investasi jangka panjang ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas secara news berita makro yang terjadi di minggu ini dan kemungkinan kenapa market kripto bisa mengalami penurunan juga, berikut dengan analisa teknikal update-nya ya, yang akan kita bahas di video kali ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Untuk masuk ke dalam video, kita lihat untuk hari ini market memang mengalami koreksi sekitar 2,5% ya. Bitcoin berada di area 16.152, Ethereum berada di kisaran level 1.133, turun sekitar 3,5% ya. Untuk yang mengalami penurunan di sini kita bisa lihat, kita lihat dulu altcoin yang mengalami kenaikan. Di sini kita bisa lihat seperti Huobi token ya, mengalami kenaikan sekitar 13,4%. Lalu kita lihat ada NAMSAM 3%, tapi rata-rata memang mengalami koreksi. Ya, secara 24 jam terakhir di sini kita lihat juga ini untuk altcoin Chiliz, Algorand yang mulai mengalami pullback. Di sini kita sudah sempat warn juga atau sempat membahas di Telegram, di mana Chiliz sudah terbentur dengan resistance-nya, potensi pullback juga. Lalu ada Near Protocol, ada Terra Classic, ada Solana yang juga mengalami penurunan ya. Secara Fear and Greed Index di sini kita lihat di level 21 juga, Extreme Fear. Ya, sekarang kita akan bahas mengenai beritanya. Kita mulai dari berita bagus dulu ya. Berita yang cukup positif adalah dari Coinbase ya, dimana ini baru official statement. Coinbase confirms, yang mengkonfirmasi bahwa mereka hold sekitar 635.000 Bitcoin on behalf di atas nama dari Grayscale Bitcoin Trust ya. 635.000 Bitcoin itu sangat-sangat besar gitu ya. Dan dia dibahas juga that they are secure, jadi aman. Ya, ini satu hal yang cukup penting juga. Artinya kemungkinan rumor Coinbase atau rumor Grayscale yang insolvent ataupun ya FAT yang beredar di market sepertinya tidak ada gitu ya, karena mereka sudah mengkonfirmasi. Bahkan di sini ada on-chain validation-nya juga, ada confirm bahwa memang mereka mempunyai asetnya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu yang mungkin salah satu ancaman market crypto mengalami penurunan ini untuk dari Grayscale sepertinya tidak gitu ya, aman. Ya, jadi ini yang salah satu yang cukup positif. Nah, kita membahas berita potensi kenapa market mengalami penurunan ya. Ya, kita lihat dulu secara berita makronya, di mana untuk di minggu ini ada yang namanya FOMC Meeting Minutes. FOMC Meeting Minutes ini adalah report ya, sebuah report untuk FOMC yang sebelumnya terjadi. Jadi FOMC sebelumnya kan di November 1 sampai 2. Ini adalah reportnya atau laporannya lah, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau teman-teman ingat di November 1 sampai 2 ya, di awal November yang terjadi adalah sebenarnya bukan di awal November ya, tapi sebenarnya kalau kita dari hasil CPI yang terakhir ya, hasil CPI yang terakhir itu cukup signifikan gitu ya, cukup bagus, lower than expectation ya. Jadi ini mungkin yang bisa membuat market ini sedikit mengalami penurunan. Saya akan jelaskan kenapa alasannya, walaupun CPI-nya sebenarnya secara hasilnya itu baik gitu ya. Ini sebenarnya sudah sempat dibahas juga oleh TED Talks Macro, di mana dia membahas the market got well out in front on a lower than expected October CPI print. Jadi bisa dibilang market ini secara respons bagus sekali gitu ya, secara equity atau market saham ataupun market crypto ya. Walaupun sebenarnya pada saat Oktober CPI print, hasil CPI di bulan Oktober itu crypto nggak terlalu naik karena banyak rumor FTX yang terjadi, bukan rumor FTX tapi kejadian FTX yang terjadi ya. Tapi kita bisa lihat bahwa market sahamnya sendiri rally-nya cukup tinggi gitu ya, dan cepat, naik sekitar 5% seperti itu ya. Nah, apa yang membuat FOMC Meeting Minutes ini yang bisa membuat ada selling pressure di dalam market crypto ataupun market saham? Sebenarnya salah satu alasannya adalah di sini. Dia membahas Fed speakers ya, orang-orang Federal Reserve gitu ya, have been clear since the recent CPI report ya, bahwa mereka
one better than expected CPI report is not going to change their stance. Jadi artinya apa? Artinya walaupun misalnya di bulan Oktober hasil CPI-nya bagus gitu ya, tapi mereka tetap melihat bahwa harus tetap menaikkan suku bunganya gitu ya, harus tetap menaikkan suku bunga. Mungkin kenaikannya nggak akan terlalu besar ya, tapi tetap akan dinaikkan seperti itu ya. Dan bahkan di sini most Fed members, member Federal Reserve pun expect an even higher terminal rate. Jadi secara rate-nya ya itu tetap lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu ya. Makanya ini mungkin yang membuat potensi dolar ini tambah menguat lagi pada saat FOMC meeting minutes yang akan keluar ya. Kapan FOMC meeting minutes ini keluar? FOMC meeting minutes ini akan keluar kita lihat this week ya. Ya, ini teman-teman bisa lihat di investing.com. Kalau tidak salah hari Kamis dini hari ya. Kita lihat dari sini hari Kamis ya, betul ya. Thursday, November 24, FOMC meeting minutes jam 2 pagi gitu ya. Ini mungkin bisa menggerakkan market sedikit gitu ya. Tergantung dengan FOMC meeting minutes ini, FOMC meeting minutes-nya ini akan berkata apa ya. Yang dikeluarkan ini akan berbentuk seperti laporan. Ya, tapi di sini dia membahas data makro. Di sini dia membahas given the market strong reaction to the CPI print, di mana market-nya cukup kuat gitu ya, mau saham maupun kripto gitu ya. The Fed will likely use the FOMC meeting minutes this week as an opportunity to bring the market back in line. Jadi menjadi kesempatan untuk Federal Reserve membuat ya market ini sedikit mengalami koreksi lagi. Bisa dibilang jangan terlalu gembira dulu lah atau bagaimana gitu ya intinya. Mungkin bisa menjadi hawkish statement juga. Hawkish artinya maka cukup pesimistik juga gitu ya. Belum saatnya gitu ya. Masih CPI ini walaupun sudah membaik tapi belum clear gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ini mungkin yang bisa membuat market sedikit mengalami pullback ya. Tapi secara sentimen sebenarnya di dalam market crypto saya rasakan sebenarnya bahwa market ini masih sangat-sangat extreme fear, masih sangat-sangat fearful gitu ya. Kita bisa lihat sideways action di dalam Bitcoin selama beberapa hari terakhir bahkan ya. Kita bisa lihat kalau teman-teman lihat dari sini ya. Kita clear dulu. Nah, lihat secara 24 jam di time frame 4 jam ya. Sebenarnya Bitcoin ini range-nya di area ini ya. Di area kisaran level 17.600 sampai 16.000. Secara range ya, secara movement ini nggak terlalu besar gitu ya. Bahkan ini mungkin lumayan ya pada saat dia naik seperti ini naik 11%. Ya, namun lama-kelamaan range ini semakin mengecil dan berada di area ini saja. Gitu ya, nggak terlalu banyak pergerakan gitu ya. Dan ini menunggu sebenarnya movement besar ya, explosive move yang akan terjadi di dalam Bitcoin. Makanya kita sempat bahas bahwa potensi sebenarnya big movement yang akan terjadi gitu, big move, potensi besar. Apakah akan turun ke bawah, selling pressure di bawah dan Bitcoin akan membentuk lows yang baru? Itu bisa terjadi gitu ya. Karena saya rasa kalau teman-teman tanya kira-kira kapan bottom market crypto, itu mungkin terjadi di kuartal 4 tahun ini ataupun di kuartal 1 ya. Mungkin November, Desember, Januari ya. Nanti mungkin saya akan membuat satu video juga berdasarkan historis ya. Kira-kira kapan bottom Bitcoin itu akan terjadi ya. Tapi di situ makanya kita bisa lihat bahwa sebenarnya bottom crypto ini mungkin sudah dekat gitu ya. Dan sekarang kita berada di level 16.100 ya. Saya mau tambahkan satu lagi sebenarnya. Di sini beritanya kemarin FTX accounts drainer is dumping Ethereum. Jadi mereka masih dumping ya untuk hacker FTX-nya seperti itu ya. Kalau mau update cepat dan lain-lain ini sempat kita bahas juga sebenarnya di channel Telegram. Nanti saya akan coba lebih aktif lagi. Tapi tadi pagi kita sempat membahas Bitcoin update di mana potensi dia menemukan support lalu ada sedikit bounce dan memang ini terjadi ya untuk Bitcoin kalau teman perhatikan. Ya di sini ya kita sempat bahas hal yang sama di mana Bitcoin sempat testing di area level support ini lalu sedikit mengalami bounce ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin maupun nanti kita mungkin membahas Ethereum juga untuk skenario beberapa hal gitu ya. Jadi tetap disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita akan mulai dari Bitcoin. Yang pertama kita lihat dari grafik yang kita sempat bahas ya, yaitu grafik ini, 3 garis ini gitu ya, value area high, value area low, dan garis tengahnya. Kita biasa bahas di time frame 1 jam. Ini saya dilihat dulu. Nah, ini kelihatan sebenarnya kalau teman-teman lihat jelas potensi Bitcoin mengalami 2 rejection di sini, rejeksi 2 ya. Kita sempat bahas dengan 2 rejeksi ini sebenarnya potensi untuk Bitcoin testing value area low ini lebih besar gitu ya. Dan memang Bitcoin ini mengalami penurunan, bahkan bukan hanya testing, ini jam 4 pagi ya.
waktu Indonesia Barat. Ini bukan hanya testing, tapi dia mengalami drop down ke bawah. Jadi sekarang kita bisa bilang sebenarnya Bitcoin ini udah breakdown. Makanya kita kalau teman-teman cek di Telegram, kita sempat bahas ini Bitcoin sudah menentukan arah. Istilahnya dia mengalami breakdown. Ini clear bahwa Bitcoin ini mengalami pelemahan gitu ya, kalau kita lihat dari secara garis sendiri. Nah, jadi ini untuk Bitcoin. Lalu sekarang skenario Bitcoin bagaimana secara time frame, short time frame-nya. Short time frame-nya kalau kita lihat di time frame 1 jam, sebenarnya di sini dia mulai konsolidasi, mulai membentuk movement ya. Ini cukup bagus gitu ya. Kalau kita tarik garis seperti ini sebenarnya cukup bagus, di mana dia konsolidasi di area ini seperti membentuk penan ya. Nah, di sini. Nah, ini tinggal menunggu ke arah mana dia akan breakout, apakah atas atau dia mulai akan mengalami breakdown gitu ya. Untuk secara analisa saya rasa masih ada kemungkinan sebenarnya untuk Bitcoin sedikit mengalami kenaikan, mungkin testing ke area high sebelumnya atau value area low di sini. Istilahnya ke area 16.400 atau 16.500 testing, lalu mengalami rejection di sini baru mengalami penurunan seperti itu. Ini secara short term time frame gitu ya. Secara movement pun sebenarnya tidak terlalu besar saya rasa, karena di sini dia naik sekitar hanya 1,9% lalu mungkin koreksi. Nah, jadi mungkin kita lihat secara time frame yang lebih luasnya lagi. Secara time frame 24 jam, secara time frame 4 jam. Ini kalau kita extend garis kotak di sini, memang sampai kita bahas ini menjadi potensi level resistance juga. Ini kisaran level 16.200-an ya. 16.200, Bitcoin harus breakout ke area ini. Mungkin dia bisa mengalami breakout, mengalami penguatan sampai 16.400, 16.500 yang kita bahas tadi di skenario time frame short, time frame kecil. Ini saya akan buatkan garis kisaran level 16.400-an di sini. Dan ini mungkin potensi di mana Bitcoin ini akan sedikit mengalami rejection gitu ya, baru mengalami penurunan ya. Jadi ini kalau potensi penguatan untuk Bitcoin. Namun kita akan lihat dulu, karena di sini belum ada pattern reversal sama sekali juga untuk Bitcoin, makanya kita nggak terlalu yakin. Dan momen penting untuk Bitcoin sebenarnya itu berada di kisaran level ini ya, 15.900. Kenapa? Karena ini kita sempat bahas, ini 3 support sudah dites gitu ya. Support yang pertama di sini, ini karena di body candle-nya, teman-teman bisa lihat body candle-nya di area 16 ribuan. Lalu kita bisa lihat juga di sempat testing juga di tanggal 14 November di sini. Lalu sekarang testing lagi di tanggal 21 November. Nah, ini testing 3 kali testing. Kalau kita mulai breakdown, nah ini potensi sebenarnya Bitcoin ini saya rasa membentuk lows yang akan lebih bawah lagi. Gitu. Ini mungkin yang membawa Bitcoin turun ke level 13.000, 14.000 atau bahkan 11.000-an gitu ya di area bawah ini. Kalau memang support ini turun ya, atau bisa dibilang jebol. Jadi ini ditambah kita lihat juga sentimen dari Ethereum juga yang kita sempat bahas dengan hacker dump Ethereum. Ethereum juga not looking good sebenarnya. Kenapa? Karena di sini kita lihat movementnya pun mengalami penurunan. Di sini dia sedikit mengalami kenaikan, tapi kenaikannya pun nggak terlalu strong juga, nggak terlalu kuat gitu ya. Bahkan previous targetnya di sini kita bisa dijadikan level resistance juga untuk Ethereum. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi potensi sebenarnya Ethereum ini kalau Bitcoin nggak mulai penguatan adalah dia untuk kembali mengalami breakdown lagi ke bawah. Kalau memang fear-nya masih ada. Kenapa? Karena orang-orang takut mungkin ini account ini akan terus membuang Ethereum atau dump Ethereum. Jadi kira-kira itu dulu mungkin untuk update market crypto dan potensi kenapa market crypto mengalami koreksi karena adanya FOMC meeting minutes juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.